Bangun yuk. Yuk. Bangun yuk. Yuk. Siap, 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 siap. Kita siap. Kaki-kaki kanan ke depan. Jreng. Kaki-kaki kiri ke depan. Jreng. Kami kelompok Diponegoro. Jreng, jreng, jreng. Kelompok Diponegoro. Jadi favorit, tetap number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Diponegoro. Kami akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama pertempuran Palembang, yang kedua Puputan Margarana, yang ketiga pertempuran Makassar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faus Abdurrahman Hazik, nomor absen 3 sebagai ketua. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 1 hingga 5 Januari 1947, sehingga peristiwa ini terkenal dengan sebutan Pertempuran 5 Hari 5 Malam. Pertempuran ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, dan pertempuran ini merupakan perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda atau NICA. Selanjutnya, ada beberapa tokoh penting yang memimpin jalannya pertempuran dari pihak tentara dan pejuang Indonesia. Di antaranya adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alam Syah. Penyebab perang di Palembang. Penyebab perang kedatangan NICA atau Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Johannes van Murkedok meluncurkan senjata sisa-sisa serdadu Jepang dengan mengumpulkan konsepsi negara Indonesia. Tentara Belanda mulai melakukan provokasi, bahkan tidak jarang mereka menggeledah rumah-rumah warga yang dicurigai menyimpan senjata. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kaum pemuda di Palembang dengan tentara Belanda atau sekutu. Urutan peristiwa. Hari 1, tanggal 1 Januari 1947, Belanda mendatangkan 2 pesawat tempur udara, yaitu B-52 Mitchell, untuk mengawal kereta berlapis baja yang membawa amunisi. Tindakan ini dianggap provokasi karena menyebabkan pertempuran kembali pecah. Pasukan Republik kemudian lebih gencar melakukan serangan. Hari 2 dan 3, Belanda kembali menyerang pusat pertahanan Republik di area Masjid Agung Palembang. Serbuan tersebut bisa dihalau oleh pasukan Batalion Geni bersama Laskar Pejuang. Belanda membodil kota Palembang namun disergap oleh pasukan Letu. Hari keempat, datang bantuan dari Lampung untuk kaum pejuang di Palembang yang dipimpin oleh Mayor Nurdin Panji, juga bantuan dari Lahat di bawah pimpinan Letjen Harun Sohar. Hari kelima, karena persenjataan Belanda lebih canggih dan modern, pasukan Republik mulai kehabisan stok amunisi dan logistik. Akhirnya kewalahan dan terpaksa mundur menjelang hari kelima. Akhir dari pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Adanya pertemuan antara pimpinan sipil dan militer dari kedua belah pihak untuk membicarakan gencatan senjata yang terjadi di Palembang. Pihak Indonesia mengirim Adnan Kapaugani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran masa Kabinet Sultan Syahrir III untuk menggelar perundingan dengan Belanda. Perundingan gencatan senjata itu menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, pasukan militer, Laskar Pejuang, dan Badan Perjuangan Indonesia harus mundur sejauh 20 km dari titik 0 km Palembang. Yang kedua, pemerintah sipil di bawah pimpinan Gubernur Muhammad Isa beserta kepolisian serta angkatan laut yang dipimpin oleh Komandan Resimen Mayor A.R. Saroinson tetap berada di kota Palembang. Yang ketiga, pihak Belanda hanya boleh mendirikan pos-pos militer sejauh 14 km dari pusat kota. Yang terakhir, gencatan senjata ini berlaku mulai tanggal 6 Januari 1947 tengah malam dan diikuti pengunduran pasukan mulai pukul 6 pagi. Dan pada akhirnya gencatan senjata ini berakhir dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Pulau Bali memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, sama halnya dengan daerah di Indonesia lainnya, Pulau Bali juga pernah menjadi medan pertempuran. Salah satunya adalah Puputan Margarana. Puputan Margarana merupakan pertempuran sampai titik penghabisan.
di sebuah desa bernama Marga. Tahun 1946, wilayah Bali merupakan wilayah kekuasaan dari TRI Resimen Sunda Kecil yang dikomandani oleh I Gusti Ngurah Rai. Pasukan ini dikenal sebagai Ciung Wanara. Jika dari pihak Bali terdapat nama I Gusti Ngurah Rai, maka dari pihak Belanda tersebutlah nama Kapten GBT Konik dan Letnan Kolonel F. Hollinger sebagai pimpinan Nica. Bagaimana perang tersebut terjadi? Bagaimana akhirnya? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Simak penjelasan berikut ini. Setelah kekalahan depan di Pasifik tahun 1945, Kerajaan Belanda berusaha untuk menduduki kembali seluruh wilayah Hindia Belanda yang dulu dirampas oleh Jepang. Namun saat itu Hindia Belanda telah diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sidang PPKI dan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Belanda tidak begitu saja bersedia menerima pembentukan Republik Indonesia dan berbagai cara dilakukan untuk meruntuhkan perlawanan rakyat Indonesia. Masuki bulan November 1946, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda melakukan perundingan Linggarjati. Hasil perundingan disepakati jika wilayah Republik Indonesia yang diakui secara de facto hanya Jawa, Sumatera, dan Madura, sementara Bali masuk dalam negara Indonesia Timur buatan Belanda. Perundingan Linggarjati tidak bisa diterima begitu saja oleh para pejuang Bali. Akibatnya banyak pejuang yang memilih untuk tidak mematuhi. TRI Sunda Kecil juga tidak bisa untuk tinggal diam begitu saja, maka kemudian disusullah sebuah serangan kejutan untuk mempermalukan militer Belanda. Tanggal 18 November, Letnan Ngurah Rai memberi perintah kepada prajuritnya untuk melakukan serangan terhadap kantor polisi KNIL di Tabanan. Menjelang tengah malam, TRI Sunda Kecil dan Laskar Rakyat melakukan serangan mendadak di kantor polisi KNIL. TRI berhasil merampas banyak persenjataan dan juga berhasil membawa lari komandan polisi Wagimin yang ternyata bersimpati pada para pejuang. Mendapati laporan serangan di kantor polisi, Belanda segera mengerahkan militernya untuk melakukan serangan balasan. Tanggal 20 November sekitar pukul 5.30 pagi, pasukan Belanda mulai berdatangan di Desa Marga. Sekitar pukul 8 pagi, pasukan Belanda mulai melancarkan serangannya terhadap TRI di Desa Marga. Pertempuran berlangsung sengit sehingga Belanda tidak bisa bergerak lebih jauh. Pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang menyerang dari arah barat laut. Tigu Manara berhasil menyergap pasukan tersebut dan menewaskan 17 prajurit. Belanda kemudian melakukan serangan dari berbagai arah, namun tidak berhasil menghasilkan pertahanan Ciung Wanara. Alih-alih menerobos pertahanan TRI, Belanda justru berhasil dipukul mundur dan dipaksa berhentikan serangan selama 1 jam. Perhentian serangan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Letkol Rai untuk meloloskan diri dari kepungan. Namun, upaya TRI berhenti ketika Belanda mendatangkan pesawat pembom dan segera menghujani mereka dengan bom-bom maut. Untuk terakhir kalinya, Letkol Ngurah Rai menyerukan puputan dan segera dijawab serentak oleh pasukan Ciung Wanara. Setelah pesawat pembom meninggalkan Desa Marga, pertempuran kembali meletus dengan sengitnya. Hingga akhirnya Belanda berhasil menghentikan segala upaya perlawanan mereka. Sekitar pukul 5 sore pertempuran berakhir. Pasukan Belanda kemudian mulai menyisir Desa Marga. Bisa dipastikan seluruh prajurit Ciung Wanara gugur semuanya. Letnan Ngurah Rai ditemukan telah gugur dengan luka tembakan di kepala. Pertempuran Makarana menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. TRI kehilangan seluruh pasukannya berjumlah 95 orang, ditambah Letkol I Gusti Ngurah. Namun tidak disangka tentara Belanda kehilangan banyak sekali prajurit, bahkan hingga mencapai 400 orang. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, untuk menghargai jasa besarnya, pemerintah dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menaikkan pangkat I Gusti Ngurah Rai menjadi Brigadir Jenderal TNI Anumerta dan kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975. Dan untuk mengenang peristiwa Puputan Makarana, dibangunlah Taman Budaya Bangsa Margarana. Ini setiap tanggal 20 November dikenal sebagai Hari Puputan Margarana.
Pertempuran Makassar terjadi pada 27 Oktober 1945. Mereka mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai Nisa. Pada akhir September, pasukan sekutu mulai mendarat di Makassar. Sejak akhir September 1945, mereka di antara tentara Australia dan Nica. Awal mula terjadi pertempuran Makassar yaitu melihat pasukan Nica dan KNIL merajalela. Dalam situasi konflik ini, sebagai bagian dari pihak sekutu, tentara Australia membantu Nisa. Pada awal Desember 1945, satu kompi pasukan KNIL Pro RI yang datang dari Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar RI untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada 5-9 Desember 1945. Namun, usaha ini digagalkan oleh pasukan sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. Strategi Westerling sangat mengerikan dan memakan banyak korban jiwa. Sebagian besar korban kekejaman Westerling dan pasukannya adalah warga sipil. Berdasarkan laporan, ada sekitar 40.000 korban jiwa, tapi angka tersebut dianggap terlalu besar. Sementara itu, versi pemerintah Belanda pada tahun 1969 menyebut sekitar 3.000 orang. Pada tahun 2012, para keluarga korban Westerling di Sulawesi Selatan ini kemudian membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu selama sekitar 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda pun meminta maaf kepada para keluarga korban. Meski upaya penyerangan dan pemberontakan terhadap Belanda berujung kegagalan, tetapi kaum Republikan di Makassar dan sekitarnya terus bergerak. Bahkan di penghujung tahun 1946, Belanda harus mengerahkan pasukan khusus Depot Special Troepen yang dipimpin oleh Kapten Westerling untuk menumpas mereka. Pada pertempuran Makassar, yang terlibat dalam pertempuran tersebut yaitu Kapten Raymond Westerling, Samratulangi Nisa yang dipimpin oleh Mayor Wagner, kompi KNIL yang dipimpin oleh Kapten Abeng, pemuda Pro Republik Indonesia yaitu ada Emi Sailan, Walter Mongisidi, serta Sersan Salendu dan Sersan Laloan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Kita sudahi dengan salam. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.